Pada tanggal 7 Agustus 1945, Marsekal Terauchi membubarkan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI dan menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus, di kota Hiroshima dan Nagasaki, Sekutu menjatuhkan bom atom yang menandakan kekalahan Jepang di Perang Dunia II. Di tanggal yang sama, 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Mohatta, dan Rajiman Widyodiningrat berangkat ke Dalat, Vietnam untuk menemui Marsekal Terauchi. Pada tanggal 12 Agustus, Insinyur Soekarno, Mohatta, dan Rajiman baru bisa menemui Marsekal Terauchi. Jadi, apa tujuan Marsekal mendatangkan kami kemari, Marsekal? Jadi ini, Bung, kami akan segera memberikan kemerdekaan untuk Indonesia. Untuk itulah PPKI kemarin terbentuk. Apa tugas PPKI itu, Marsekal? PPKI akan segera menyiapkan segala kelengkapan untuk pada saat proklamasi. Kapan terjadinya proklamasi itu? Untuk hal itu kami belum bisa memutuskannya. Tapi paling lambat kami akan menyerahkannya pada tanggal 24 Agustus nanti. Apakah wilayah Indonesia akan meliputi wilayah Hindia Belanda? Ya, mungkin saja begitu. Pada 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Mohatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Pada tanggal ini juga, Jepang menyerah kepada sekutu, yaitu Amerika Serikat, secara rahasia. Namun, salah satu tokoh pemuda bernama Sultan Syahrir mendengar berita tersebut lewat radio Domei BBC. Japan has today surrendered. The last of our Berita apa ini? enemies laid low. Jepang telah kalah. Aku harus memberitahu kepada yang lain. We should pay tribute to the men. Setelah mendengar berita dari radio Domei, Syahrir pun menemui para golongan muda lainnya. Apa kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Hah? Belum, Bung. Apakah perkataan itu benar? Apa yang terjadi pada Jepang? Aku mendengar berita lewat radio Domei BBC bahwa sekutu telah menjatuhkan bom di kota Nagasaki dan Hiroshima. Mungkin karena itulah Jepang telah menyerah. Jika benar begitu, kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Itu benar, namun kitalah yang harus memperjuangkan proklamasi, bukan PPKI. Kenapa begitu, Bung? Karena PPKI adalah bentukan Jepang. Jika negara kita merdeka karena hal itu, maka bisa saja kita masih terpengaruh oleh Jepang nantinya. Itu benar. Jepang sudah tidak memiliki wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Pada 15 Agustus pukul 8 malam di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17, Khairul Saleh melaksanakan rapat dengan golongan muda lainnya. Saudara-saudara, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana kau membawa berita itu? Tadi, saya berkumpul bersama Sultan Syahrir dan Soekarno. Syahrir mendengar radio Domei BBC yang mengumumkan tentang kekalahan Jepang. Berarti negara kita dalam keadaan kekosongan pemimpin. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus menyampaikan berita ini kepada Bung Karno. Para pemuda segera bergegas ke kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Dan di situ pula datang tokoh-tokoh nasionalis lainnya. Jadi, apa maksud kalian melakukan ini semua? Kami membawa berita bahwa Jepang telah kalah. Aku mendengar sendiri lewat radio BBC. Itu benar, Bung. Kami para golongan pemuda telah membicarakan hal ini tadi. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga, Bung. Inilah kesempatan kita. Jika memang begitu, maka itu benar. Namun kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang, karena kita masih harus menjalankan hal ini lebih lanjut, terutama dengan anggota PPKI lainnya. Tapi, Bung, jika proklamasi tidak dilakukan sekarang juga, maka besok akan ada pertumpahan darah yang terjadi. Inilah airku. Saudara boleh membunuh saya sekarang juga. Kalian tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tenanglah, Bung. Kita masih harus menjalankan hal ini. Benar. Kita masih harus menjalankan hal ini lebih lanjut, karena kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Baiklah, Bung. Jika Bung tetap berada dalam pilihan Bung Karno sendiri, kami akan pamit undur diri. Assalamualaikum.
Bagaimana pendapat saudara-saudara tentang hal tadi? Kemungkinan kita tidak bisa melakukan hal itu. Itu terlalu terburu-buru. Itu benar. Kita tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Bagaimana jika kita mengadakan sidang untuk PPKI? Baiklah, untuk besok kita akan melaksanakan sidang PPKI. Pada hari itu, rapat hari ini selesai. Makasih, Bung. Sama-sama, Bung. Makasih, Bung. Iya, sama-sama. Setelah dari rumah Insinyur Soekarno, para pemuda masih belum putus asa. Lalu, pada tengah malam dini harinya, mereka melaksanakan rapat kembali yang berlokasi di Asrama Baperpi, Jalan Cikini nomor 71 Jakarta, yang dihadiri oleh Sukarni, Yusuf Kunto, Muwardi, Sudanco Singgih, dan Khairul Saleh. Begini saudara, menurut laporan Wikanda dan Darwis, Bung Karno dan Bung Hatta menolak untuk segera memproklamirkan kemerdekaan dan ingin membahasnya dengan anggota PPKI. Kita harus menemukan jalan keluar untuk ini. Betul. Apakah ada saran? Bagaimana jika kita menghentikan Soekarno dan Hatta keluar dari Jakarta? Hal ini bertujuan untuk melepas tekanan Jepang kepada mereka. Mengasingkan mereka? Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di Kerawang? Tempat itu merupakan markas peta di bawah Sudanco Subeno. Para pemuda pun setuju dengan saran yang diberikan oleh Sudanco Singgih tersebut. Pada tanggal 16 Agustus pukul 4 dini hari, para pemuda mendatangi kediaman Bung Karno dan Bung Hatta untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bung Hatta, Bung. Hah? Apa maksud kalian datang jam segini? Bung, Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok? Untuk apa aku harus ke sana? Kami para muda telah memutuskan membawa Anda dan Bung Karno ke Rengas Dengklok. Itu benar, Bung. Mungkin Jakarta akan mengalami kerusuhan siang nanti. Untuk itulah, Bung harus segera menjauh dari Jakarta. Baiklah, mungkin itu benar. Aku akan ikut. Tunggu aku bersiap. Baik, Bung, cepatnya. Bung Karno. Apa-apaan ini? Untuk apa kalian datang jam segini? Maaf Bung, tapi Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini keputusan para pemuda agar Bung Karno dan Bung Hatta bisa lepas dari tekanan di Jakarta. Itu benar, Bung. Mungkin siang nanti akan ada kerusuhan di Jakarta. Karena itulah, Anda harus ikut kami terlebih dahulu. Lantas, bagaimana dengan anak dan istriku? Apakah pantas aku meninggalkan mereka sendirian di sini? Tidak, Bung. Anda harus mengajak mereka demi keselamatan mereka juga. Oh, benar begitu. Baiklah, aku akan ikut. Terima kasih. Aku akan manggil istriku dulu. Lalu, sesampainya mereka di Rengas Dengklok, mereka berada di kediaman Jiao Kiesong dan membahas rencana mereka. Jadi, apa maksud kalian melakukan ini semua? Gini, Bung. Kami tetap ingin Anda dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan segera. Aku sudah bilang tidak bisa seperti itu. Kita harus tetap menunggu keputusan Nippon untuk menentukan kemerdekaan Indonesia. Tidak bisa seperti itu, Bung. Kita harus merdeka dengan jerih payah kita sendiri dan bukan hadiah dari Nippon. Benar. Jika kita mendapatkan kemerdekaan dari Jepang, maka itu sama saja seperti negara kita adalah bentukan negara Jepang. Kami tidak ingin seperti itu. Di sisi lain, setelah hilangnya Soekarno-Hatta secara misterius pada 16 Agustus, timbullah kepanikan para pimpinan di Jakarta. Karena itulah, Ahmad Subarjo pergi untuk menemui Wikana. Apakah saudara mengetahui keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakan saja di mana mereka berada sekarang, dan saya juga akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Saya juga akan menjamin bahwa proklamasi akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus, selamat rapatnya pukul 12. Baiklah, aku percaya. Aku akan menunjukkan lokasinya di Rengas Dengklok. Setelah itu, pada pukul 5 sore, rombongan Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dengklok. Selamat sore, Bung. Maaf, saya ingin memberikan kabar. Sepertinya kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Karena apa yang mereka ucapkan itu benar. Jepang telah kalah.
Itu benar, Bung. Kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Jadi itu benar begitu, Bung? Atau bagaimana pendapatnya? Aku setuju. Mungkin inilah kesempatan besar bagi kita. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Meski para golongan tua setuju akan kemerdekaan Indonesia, tetapi kecurigaan para pemuda terhadap Ahmad Subarjo pun masih terjadi. Apakah jika Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, proklamasi kemerdekaan dapat terlaksana? Lalu, terjadilah dialog antara Subeno selaku Komandan Peta Rengas Dengklok dengan Ahmad Subarjo. Apakah proklamasi dapat dilakukan sebelum tengah malam nanti? Tidak mungkin. Sekarang sudah jam 8 malam. Kami harus kembali ke Jakarta. Lalu mengundang para anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia untuk rapat kilat. Kami khawatir harus bekerja semalam suntuk untuk melakukannya. Bagaimana kalau besok jam 6 pagi? Kami akan sekuat tenaga agar besok jam 6 pagi telah selesai. Akan tetapi, tengah hari besok pasti sudah beres. Kalau tidak, bagaimana? Mayor, jika semua gagal, besok siang pada tanggal 17 Agustus jam 12 belum dilaksanakan proklamasi, jaminannya saya yang akan bertanggung jawab. Tembak mati saya. Atas jaminan itu, para pemuda bersedia untuk melepaskan Soekarno-Hatta ke Jakarta. Pukul 11 malam waktu Indonesia Barat, rombongan Soekarno-Hatta telah sampai di Jakarta dan akan menuju ke Hotel Des Indes. Namun, hal tersebut dibatalkan karena pihak hotel tidak mengizinkan kegiatan selepas pukul setengah 10 malam waktu Indonesia Barat. Rombongan kemudian menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Selamat malam Laksamana. Kami izin menggunakan rumah Anda untuk membuat naskah proklamasi. Tentu, silakan masuk saja. Malam Laksamana. Di rumah inilah Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi yang disaksikan oleh beberapa pemuda. Soekarno pun mulai menulis proklamasi di atas kertas dan diikuti saran dari Ahmad Subarjo dan Mohatta. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, tanggal 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama Wakil-Wakil Bangsa Indonesia. Kita telah menyelesaikan ini. Sisanya, wakil-wakil bangsa lainnya harus menandatangani ini. Tidak, Bung. Sebaiknya cukup 2 orang saja yang menandatangani ini, Anda dan Bung Hatta. Baiklah, apakah kalian semua setuju? Setuju. Bung, tolong ketikkan ini. Baik, Bung. Naskah pun diketik oleh Sayuti Melik. Namun, ada beberapa perubahan seperti tempo menjadi tempo dan 17.08.05 menjadi tanggal 17 bulan 8 tahun 05. Setelah selesai, naskah pun ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Anders Mohatta. Ini Bung, silakan. Baik, terima kasih. Lalu, di mana kita akan proklamasikan ini? Bung, kami telah memberitahu warga untuk berkumpul di lapangan Hikada. Sebaiknya jangan. Saya takut jika kita akan bentrok dengan pasukan Jepang. Sebaiknya proklamasi dilaksanakan di rumahku, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Bagaimana? Setuju? Setuju! Lalu, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, pada tanggal 17 Agustus 1945, para warga telah berkumpul di kediaman Soekarno dan siap untuk mendengar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum membacakan naskah proklamasi, Insinyur Soekarno mengucapkan pidato pendahuluan dengan suara yang lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun, gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naik dan turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi
pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Pemusyawaratan itu ia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menjatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka, kekal, dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu.